Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufia Duyanti, NIM 2523179. Saya dari kelas PTIK 4E. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas dari UAS perencanaan pembelajaran. Nah, ada 3 komponen dalam pembelajaran, yaitu ada CP, TP, dan ATP. CP itu apa sih? CP itu yang merujuk dalam keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan peserta didik dapat tercapai. Sedangkan TP adalah menentukan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan ATP adalah panduan yang rinci tentang indikator pembelajaran, misalnya indikator tujuan, indikator keberhasilan, strategi pembelajaran, dan juga penilaian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun CP yaitu 1. Menentukan konteks pembelajaran, yaitu seorang guru harus memahami mata pelajaran, tingkat pendidikan, dan juga target peserta didik. Nah, yang kedua ada identifikasi kompetensi capaian pembelajaran, yaitu guru harus melakukan tinjau kurikulum atau standar yang relevan untuk diidentifikasi kompetensi capaian pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Pilihlah kompetensi yang relevan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yaitu yang ketiga ada gali informasi tentang kompetensi, yaitu seorang guru harus mengkaji literatur dan sumber daya pendidikan yang relevan untuk memperdalam kompetensi yang dipilih. Perhatikan juga indikator dan deskripsi yang terkandung dalam kompetensi tersebut. Nah, yang keempat ada ubah kompetensi menjadi bentuk CP, yaitu ubah kompetensi menjadi pernyataan dalam bentuk CP yang jelas dan terukur. Gunakan kata kerja yang menjelaskan tingkat kognitif seperti keterampilan, pengetahuan, sikap yang diharapkan pada peserta didik. Yang kelima ada organisasi CP, yaitu kelompokkan CP menjadi indikator yang saling berhubungan. Lalu susun CP menjadi bahasa yang lebih logis. Nah, yang keenam ada sertakan dimensi atau aspek CP, yaitu pertimbangkan aspek atau dimensi yang relevan seperti pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, sikap, dan jelaskan masing-masing indikator tersebut. Yang ketujuh ada tentukan kriteria penilaian. Nah, sebagai seorang guru harus menentukan cara menilai kompetensi peserta didik. Yang pertama ada skala penilaian, yang kedua ada rubrik, dan juga yang ketiga ada penilaian deskripsi. Tergantung kamu sebagai guru akan memilih yang mana. Yang kedelapan ada gunakan format yang sesuai. Susunlah CP-CP tersebut dalam format yang sesuai, misalnya menggunakan tabel, menggunakan poin-poin yang terpisah, atau menggunakan kalimat yang struktur yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kesembilan ada review dan revisi. Nah, setelah CP-CP tersebut disusun, lakukan review terhadap sesama guru atau sama dengan peserta didik. Lalu jika ada kesalahan, perbaiki.
Nah, yang ke-10 ada komunikasikan CP, yaitu sebagai seorang guru harus mempresentasikan CP-nya tersebut kepada peserta didik agar memahami tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun TP. Yang pertama, rujuk pada CP, yaitu saat menyusun TP, gunakan CP yang telah disusun. Kemudian, pastikan TP dan CP saling terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, gunakan pendekatan SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevan, dan juga time down. Yang ketiga, yaitu susunlah tujuan pembelajaran dengan spesifik, yaitu gunakan kalimat yang jelas dan terperinci untuk menyusun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4, yaitu prioritaskan tujuan pembelajaran. 5, buatlah tujuan yang menantang dan menginspirasi. Dan yang keenam, ada tetapkan indikator keberhasilan. Yang ketujuh ada perkembangan peserta didik. Yang kedelapan ada review dan revisi. Yang kesembilan komunikasikan tujuan pembelajaran. Dan yang kesepuluh tinjau dan pantau kemajuan. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menentukan ATP yaitu yang pertama, tentukan atau pahami konteks pembelajaran. Yang kedua ada gunakan kerangka atau pedoman yang tersedia. Yang ketiga ada tentukan hasil pembahasan yang diinginkan. Yang keempat ada prioritaskan TP. Yang kelima yaitu gunakan pendekatan hierarki, yaitu seperti pendekatan keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, yang keenam ada sederhanakan dan tetapkan tujuan media pembelajaran yang jelas. Yang ketujuh ada tetapkan indikator keberhasilan. Dan yang kedelapan ada tinjau dan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang CP, TP, dan ATP. Semoga kalian memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.